Kuta Mandalika kini terus bersolek. Dalam 3 tahun terakhir, pembangunannya cukup pesat. Desa seluas 1.000 hektar di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ini terus disesaki akomodasi wisata. Celakanya, akomodasi hunian wisata ini tidak hanya berdiri di lahan sewa, namun juga dimiliki oleh warga negara asing atau WNA. Praktek jual beli lahan antara masyarakat lokal dengan WNA banyak terjadi. Lahan di Bukit Sekar Kuning ini sejatinya sudah dikapling dan akan dibeli oleh WNA asal Prancis. Lahan seluas 4 hektar ini dihargai 24 miliar rupiah. Namun, perjanjian dianggap wan prestasi lantaran pembelinya tidak melunasi pembayaran dalam tempo 1 tahun. Alhasil, sertifikat tanahnya diminta kembali oleh pemiliknya. Pemilik tanah menyebut perjanjian jual beli dibuat pada Maret tahun 2024 silam. Tanpa tedeng aling-aling, ia mengakui meski pembelinya adalah WNA, namun dalam akta jual beli diatasnamakan pembeli berkewarganegaraan Indonesia. Praktek pinjam nama seperti ini disebut dengan sistem nomini. Praktek nomini sudah lazim digunakan oleh para WNA. Tawarkan saya 4 juta supaya berlanjut. 4 juta? 4M. 4M. Supaya berlanjut masalah pembicaraan untuk menguasai tanah. Untuk mengulur jatuh tempo ya? Oh. Saya tidak. Katanya dia sudah menghapuskan sekitar 2M lebih. 2M lebih untuk itu aja? Tidak, yang lain-lainnya karena banyak dikerjakan di tempat. Iya. Saya kan sering sama itu. Saya tidak mau. Kalau perjanjian jual belinya 24. Pemilik tanah juga mengakui lahan di sekitaran Dusun Ketapang, persisnya di Bukit Sekar Kuning ini, dimiliki oleh keluarganya. Namun sebagian besar aset tersebut sudah dijual ke beberapa WNA sejak bertahun silam. Modusnya, WNA menunjuk orang asli Indonesia yang dipercayai dan namanya dicantumkan sebagai pembeli tanah. Organisasi yang bawah situ itu keluarga bapak juga? Nah, itu orang Bali. Orang Bali. Suaminya orang Australia. Tapi dia punya beli dulu atau beli warga sini? Dia beli sama bapak saya, ini dia punya. Tapi domainnya orang Perayu. Oh, dia pakai nomor juga. Ya, nomor. Emang tahun berapa dia? Yang mana yang beli ini? Iya. Tahun berapa kemarin sekitar tahun. Ini tak masuk ini. Udah Iya. dibeli. Berapa hektar tuh? Berapa area di sini? Tahun berapa kemarin sekitar. Kepemilikan tanah oleh WNA sudah jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun prakteknya masih ada saja. Atas dasar tahu sama tahu, penjual dan pembeli tanah melakukan penyelundupan hukum. Praktek nomini merajalela, WNA leluasa mengantongi hak milik tanah di Mandalika. Status kawasan ekonomi khusus Mandalika menyedot perhatian begitu besar para investor. Pemilik modal asing dan dalam negeri berlomba-lomba berinvestasi di jantung kawasan Mandalika. Terlebih Pemkab Lombok Tengah sudah menggelar karpet merah untuk investasi. Sebanyak 2.600 kamar akomodasi hunian ditargetkan dibangun di tahun 2025 ini. Tak pelak, kini dusun-dusun di Kuta terus dijejali bangunan akomodasi wisata. Pembangunan villa terus dikebut di sana-sini, seolah berpacu dengan perebutan uang dan ruang. Data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu,
Kabupaten Lombok Tengah menyebut ada sedikitnya 216 unit akomodasi hunian wisata yang belum mengantongi izin alias ilegal. Namun Dinas Pariwisata meyakini praktek nomini di sektor pariwisata bukanlah ancaman utamanya. Kalau nomini itu saya rasa udah nggak dulu ya, cuma mereka sudah rata-rata ekskudus ke PMA karena dulu ada slot. Kenapa? Karena biasanya nomini itu dia tanda tangan 5 macam perjanjian. Ada perjanjian pinjam nama, ada perjanjian mortgage, sewa, dan ada pengakuan hutang dalam objek yang sama. Maka sangat lemah sekali WNA ini. Ini sama dengan raping of the law, artinya bahwa apapun bentuknya orang bule tidak boleh punya tanah. Yang marak sekarang ini adalah justru kita sedang digemari dengan PMA, penanaman modal asing. Nah, rata-rata villa ini dimiliki oleh PMA. Sangat jarang dimiliki oleh pribumi. Nah, persyaratan mereka untuk bisa mendirikan PMA itu, dia harus alih fungsi lahan dulu ke hak milik menjadi HGB ke PMA-nya mereka. Yang sekarang ini marak, mungkin itu yang dimaksud sama Kepala Dinas Perizinan adalah ada tren-tren baru. Nah, ini juga sangat meresahkan sebenarnya. Bukan meresahkan dalam arti negatif, cuma susah kita data. Mereka menyewa rumah masyarakat, dia poles modif menjadi BB, bed and breakfast. Nah, ini yang sedang tren, itu sudah hampir ratusan rumah. Yang jelas ini harus terdata supaya distribusi ke daerah itu tidak bocor. Pembangunan akomodasi hunian wisata terus digeber di Kuta Mandalika. Sejumlah aturan ditabrak demi meraup pundi-pundi keuntungan. Sanggupkah Pemkab Lombok Tengah membendung kepemilikan tanah oleh WNA di kawasan wisata andalan? Kesulitan kami adalah meskipun kami punya data begitu di sini karena memang tidak ada nama pelang sama sekali dan belum jelas statusnya. Di Dusun Mong 1 juga menjamur villa-villa baru. Sebagian besar dari bangunannya belum mengantongi izin apapun. Sebagian besar penduduk asli di sini sudah menyewakan atau menjual lahannya. Kini mereka memilih pindah dan tinggal di pinggiran Kuta. Ini kan Tapi nggak tahu kenapa itu tutup penerbangan. Realitas mendatangi beberapa villa dan akomodasi hunian wisata di dusun ini. Sebagian besar akomodasi lazimnya hanya ditunggu dan dioperasikan oleh petugas pengelola, sementara pemiliknya tidak berada di tempat. Ini kan baru seminggu kalau salah, baru isi tamunya 1-2 ini kan belum jadi. Karena ada aturan kita isi dulu untuk Bertahap ya. Ya. Yang jadi diisi. isi 1-2. berapa kamar? Cuma 8. Berapa pengelolaan kebetulan punya? Dan kita ya Menjaga atau mengelola? Pengelola. tetapnya lah. Kayaknya belum ada yang dunia ya. Kemarin didatangi Pemkab nggak? Disuruh daftar itu perizinan. Belum untuk itu karena kita belum operasi total lah. Oh ya? Izin usahanya Ya, udah ada izin usaha. apa?
di usaha ini? Baru saya. Kalau ini apa, Pak? Ya, pembangunan Kalau ini apa, Pak? Ini apa? Ini sudah disewa, cuman belum jadi. Punya siapa? Orang mungkin tidak tahu, orang lokal sudah mungkin sudah disewa 20 tahun. Rumah dulu ini, cuma di... Oh, ini rumah. Berangkat dari data yang kami peroleh, villa ini adalah number 4 di data kami termasuk yang tidak berizin. Tapi ternyata setelah tadi kami cek sekilas di lokasi dan bertanya-tanya ke warga sekitar, ini ternyata manajemennya by Namu Twin. Kalau benar seperti yang kami duga, namun ini adalah yang kemarin yang kami sudah sempat konfirmasi, dia ada juga villa di bawah sana, kemudian yang belum dibangun di sisi bukit sana juga ada. Tadi kami ingin minta konfirmasi, mencari pihak resepsionis atau pengurus, tidak ada. Tadi kami juga sempat bertanya-tanya ke warga di sini. Sistemnya memang di sini ini disewakan begitu selama 25 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun. Seperti yang sisi kanan saya ini, informasinya tadi ini adalah disewa oleh WNA juga ini. Nah, kemudian yang ini tadi diceritakan juga ini sedang dimohonkan haknya, berarti ini belum ada status lahannya, ini belum jelas berarti karena masih dalam pengurusan. Nah, informasinya memang di sini seperti itu, banyak yang disewa-sewakan oleh warga dalam berapa tahun ini memang perubahannya pesat sekali. Kalau bisa saya gambarkan, sepanjang jalan dari masuk ke sana ke sana, ini semuanya berisi villa atau homestay. Dan ini rata-rata bangunannya baru. Kesulitan kami adalah meskipun kami punya data begitu, hanya berupa titik koordinat. Nah, di sini karena memang tidak ada nama, pelang sama sekali, dan belum jelas statusnya. 11-12 di Dusun Mengalung, kini juga terus tumbuh akomodasi hunian baru. Tak hanya villa, di sini juga banyak berdiri bangunan hunian yang disewakan tahunan alias kontrakan para bule. Solidaritas warga Intermandalika mengaku kaget dengan temuan fakta di lapangan. Saya awalnya tidak percaya, karena kan yang saya lihat awalnya adalah para chain hotel besar atau grup-grup hotel yang memang mereka saya tahu punya izin. Tapi setelah kami telusuri memang banyak sekali bangunan-bangunan yang dikomersilkan, yang mereka notabene memang pasti tidak memiliki izin, baik izin fungsi bangunan dan segalanya. Jadi saya melihatnya bahwa ada keterkejutan sosial yang luar biasa ini, ada hentakan. Kelompok warga Mandalika ini khawatir bila pembangunan yang ugal-ugalan terus terjadi bakal menuai bencana ekologis. Setiap tahun kita ada banjir di sini. Dan saya kalau terus-terusan dibiarkan seperti ini, saya yakin kita akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Kalau belajar dari Bali yang kemarin, baru bulan lalu seperti itu kondisinya Bali? Ya, saya pikir akan terjadi environment shock yang seperti Bali, akan terjadi tiba-tiba, yang artinya kita masih lalai dengan drainase, lalai dengan reboisasi di hutan segala macam. Kita akan mengalami banjir yang tiba-tiba. Derasnya arus investasi di Kuta Mandalika memicu maraknya praktek nomini kepemilikan tanah oleh WNA. Penyelundupan hukum terjadi di depan mata, namun aparat tutup mata. Jadi nama saya di tempat tanahnya mereka, yang mereka sendiri mengoperasikan ataupun membangun atau hanya menjadi lahan nganggur gitu kan.
Praktek nomeni di kawasan wisata andalan Kuta Mandalika bukanlah isapan jempol belaka. Terlebih kawasan ini menjadi incaran para pemodal asing. Seorang pelaku usaha yang realitas temui mengaku sudah sering berurusan bisnis dengan para WNA. Ia bahkan sudah bolak-balik didapuk sebagai nomini oleh investor asing. Dulunya saya banyak juga yang saya bantu dalam hal penggunaan nama Indonesia atau masyarakat penduduk warga negara untuk memudahkan orang bule dalam mendapatkan tanah. Tapi di sana biasanya ada perjanjian yang nomini tadi, ya nanti kalau dijual akan diberikan semacam fee lah ya. Ya kalau kita bilang bonus atau iming-iming lah dari pihak bulenya. Namun tidak semuanya tidak berjalan mulus kadang-kadang kan. Itu. Jadi ya benar saya termasuk salah satunya. Nah, namun itu dulu. Melakukan berapa kali? 1 kali, 3 kali, 5 kali? Mungkin di atas 10 kali ya. Di atas 10 kali. Tidak, tapi ada yang lahan saya pribadi ada. Maksudnya lahan yang dinominikan ya. Itu di atas 10. Ada. Jadi nama saya di tempat tanahnya mereka, yang mereka sendiri mengoperasikan ataupun membangun atau hanya menjadi lahan nganggur gitu kan. Tahu bahwa praktek seperti itu sekarang ini masih ada tidak sih di sini? Nah, saya enggak, mungkin masih ada ya, karena tidak semua bule ataupun para investor ini ya, atau kawan-kawan juga mungkin masih berpikir cara lama. Gitu loh. Jadi karena nomini itu kadang-kadang meninggalkan masalah. Pria yang meminta identitasnya disembunyikan ini menjelaskan praktek nomini memang sangat beresiko baik bagi pemilik tanah maupun investor. Itu sebabnya untuk satu objek tanah saja WNA bisa beberapa kali merubah atau mengganti nomini. Karena saya tahu itu bukan dari hasil saya. Jadi saya tidak anggap menjadi milik saya, dalam tanda kutip milik saya tidak akan harus saya kuasai kan. Saya lepas. Cuman di saat mereka akan melakukan sesuatu kan pasti minta saya tanda tangan dan sebagainya. Nah, karena saya juga cukup biar tidak menyita waktu. Saya seperti itu, makanya saya bilang sama mereka, ya udah kalian balik aja namanya. Kan dalam artian saya ini menjual tanah saya kan gitu. Dalam artian dalam di sertifikat itu kan atas nama saya. Berarti saya akan menjual hak milik saya ini kepada you. Apakah you mau tetap bernomini sama siapa itu urusannya dia. Variasi sih Bu anaknya. Cuman yang ada yang sampai di atas 2 hektar ada. Tapi harganya tidak terlalu tinggi, teman kalau nilainya ya dia sekitar masih di bawah 10 M lah. Sini paling banyak dari mana saja WNA yang berusaha di sini? Kalau di Bali kan usia booming sekali. Kalau di sini Spanyol. Saya informasinya saya dapat Spanyol, Australia ada, Spanyol, Prancis juga ada gitu. Nah, jadi ya hampir multi country ya di sini. Sangat terbuka, transparan, kemudian proses juga cepat. Fakta soal nomini ini tidak dibantahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah. Namun Kepala Dinas berkilah, instansinya hanya berurusan dengan syarat investasi. Ada yang terjadi seperti itu, tetapi itu tidak menjadi ruang kewenangan kami di situ, sebab kepemilikan lahan itu kan diatur di dalam undang-undang tersendiri untuk PMA. Kemudian yang penting kami hanya memverifikasi dari sisi persyaratan. PMA itu kan dia tidak boleh kurang dari 40 are. 40 are, kemudian dalam bentuk PT, kemudian nilai investasinya harus lebih dari 10 miliar. Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat menilai praktik nomini terus berlangsung lantaran keterbatasan modal masyarakat lokal.
Minimnya literasi masyarakat juga turut memicu maraknya nomeni tanah. NTB ini daya belinya sangat kecil. UMP kami juga masih tergolong kecil. Bahkan angka kemiskinan pengangguran pun masih besar. Sehingga pilihan menjual tanah, menyewakan tanah dengan harga yang kemudian dianggap sedikit lebih besar dari kebiasaan mereka sehari-hari bertransaksi antar mereka itu. Ya dipilih dan diambil. Begitu nomini masuk, dia biasanya nerima tanah harganya lebih murah dari tiba-tiba masuk nomini bawa uang banyak. Padahal itu sedikit sebenarnya karena nanti orientasinya ada potensi ekonominya lebih tinggi untuk membangun villa misalnya. Dia nggak tahu itu, ya diambil pemerintah. Dan apakah pemerintah akan misalnya ketika dia ketika bisa terjadi proses pembangunan di situ pemerintah peduli sama itu, enggak juga kan. Tapi setidaknya dalam hal-hal seperti itu pemerintah kemudian harusnya melakukan penyelidikan sosial untuk memunculkan solusi. Sektor pariwisata Indonesia terus marak diserbu praktek nomini atau pinjam nama, dibungkus jargon ekoturism. Kepemilikan akomodasi wisata didominasi oleh WNA secara bawah tangan. Pelanggaran hukum terus berlangsung. Daerah dan negara kehilangan potensi pendapatan, dan bila praktiknya terus kebablasan, niscaya masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton di rumahnya sendiri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.